seperti tumbuhan yang tumbuh dari biji ke anak pohon, lalu tumbuh menjadi pohon yang berbunga. Manusia juga tumbuh dari bayi ke anak-anak yang kemudian tumbuh menjadi dewasa. Akibat pubertas dan bahaya pubertas. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan masa puber itu? Masa pubertas atau remaja ialah masa pertumbuhan ke arah kematangan yang merupakan transisi dari anak-anak menuju dewasa, di mana dalam perkembangannya akan terjadi berbagai gejolak dan goncangan yang sangat mempengaruhi kehidupan pada masa selanjutnya. Yang berarti pada masa ini semula ia sebagai anak, kini ia beranjak menjadi individu yang memiliki penampilan fisik seperti halnya orang dewasa. Masa ini, para remaja juga mempunyai kesempatan untuk menemukan hal baru dari kekuatan, bakat, serta kemampuan yang ada dalam dirinya. Masa ini tidak hanya fisik yang berubah, namun juga kematangan mental anak sehingga dapat menjadikan anak mengalami perubahan dalam cara berpikir, bersikap, dan juga berperilaku. Yang kedua, periode singkat, sekitar 2-4 tahun. Anak yang mengalami masa puber selama 2 tahun atau kurang dianggap sebagai anak yang cepat matang, sedangkan 3-4 tahun untuk menyelesaikan peralihan menjadi dewasa dianggap sebagai anak yang lambat matang. Dan yang ketiga yaitu tahap. Tahap ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada prapuber. Tahap ini bukan lagi seorang anak tetapi belum juga seorang remaja. Ciri-ciri seks sekunder mulai tampak tetapi organ-organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. Yang kedua, puber. Tahap ini terjadi pada garis pembagi antara masa anak-anak dan masa remaja saat dimana kriteria kematangan seksual. Ciri-ciri seks sekunder telah berkembang dan sel-sel diproduksi dalam organ-organ seks. Yang ketiga yaitu pasca puber. Tahap ini bertumpang tindih dengan tahun pertama atau kedua masa remaja. Selama tahap ini, ciri-ciri seks sekunder telah berkembang biak dan organ-organ seks mulai berfungsi secara
Perubahan tubuh terdapat 4 macam. Yang pertama ada perubahan ukuran tubuh. Perubahan ukuran tubuh ini bisa meliputi tinggi dan berat badan, di mana anak perempuan terjadi peningkatan 3 inci, akan tetapi bisa jadi peningkatan dari 5 inci. 2 tahun sebelum haid peningkatan rata-rata adalah 2,5 inci dan setelah haid tingkat pertumbuhan menurun 1 inci setahun dan berhenti sekitar 18 tahun. Bagi anak laki-laki dimulai pada usia 12,8 tahun dan berakhir pada 15,3 tahun. Pertambahan berat badan pada perempuan terjadi pada sebelum dan sesudah haid. Setelah itu pertambahan hanya sedikit, sedangkan laki-laki terjadi setahun atau 2 tahun setelah anak perempuan. Yang kedua, perubahan proporsi tubuh. Perubahan ini meliputi badan yang awalnya kurus mulai melebar di bagian pinggul. Yang ketiga, ciri seks primer. Ciri ini berhubungan langsung dengan organ seks, seperti haid dan mimpi basah. Yang keempat, ciri seks sekunder. Pada perempuan, tanda awal pubertas yaitu pinggul membesar, suara membesar, tumbuhnya rambut di bagian tertentu, otot semakin kuat, dan lain sebagainya. Akibat pubertas yang pertama yaitu akibat fisik. Pada bagian ini, tubuh cenderung merasa lelah, kelesuan, dan gejala-gejala buruk lainnya, terutama pada perempuan yang periode awalnya yaitu haid. Anggota tubuh akan merasa sakit semua dari ujung kepala hingga kaki. Kalau haid datang lebih teratur, gangguan fisik dan psikologis yang ada mulanya cenderung hilang. Meskipun masa puber ini dianggap sebagai usia sakit-sakitan pada individu yang belum normal, sehingga perlu adanya perlakuan simpati yang lebih besar dari biasanya. Yang kedua yaitu akibat perilaku. Perubahan perilaku dan sikap ini dapat membuat seseorang ketidakinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, jadi memilih untuk menyendiri. Seringkali bosan dengan mainan yang awalnya sangat ia gemari. Emosi yang meninggi karena pada masa ini merasa khawatir dan gelisah. Masih banyak akibat yang lainnya. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu bahaya. Oh iya, mungkin ada yang tanya, apa sih perbedaan antara akibat dengan bahaya? Mari kita simak bersama. Kedua istilah ini sebenarnya berjalan beriringan. Tanpa bahaya tidak ada akibat. Namun keduanya memiliki perbedaan dan memahami perbedaan adalah bagian penting dari penilaian akibat. Bahaya psikologi. Yang pertama, konsep diri kurang baik. Anak yang sebelumnya memiliki pandangan yang baik tentang diri sendiri dan mempunyai kepercayaan diri yang kuat untuk melaksanakan peran seorang pemimpin dalam lingkup kecil, yaitu pertemanan. Akan tetapi semua itu hancur karena mendapat perlakuan kurang baik dari lingkungan sekitar yang membuat mereka kecewa. Yang kedua, kurangnya persiapan untuk menghadapi perubahan masa puber. Tanpa adanya persiapan tentang dasar perubahan yang akan terjadi pada dirinya dan teman-temannya pada masa puber sehingga mengalami traumatis dan anak tersebut cenderung mengembangkan sikap yang kurang baik. Yang ketiga, menerima peran seks yang didukung secara sosial. Peranan seks tradisional pria dihubungkan dengan keunggulan agar dapat memerankannya. Yang keempat,
penyimpangan dalam pematangan seksual. Pada tujuan akhir masa anak, sulit bagi anak remaja untuk menerima segala hal yang membuatnya berada dan mengakibatkan merasa rendah. Yang terakhir, pendek atau secara seksual tetap tidak berkembang. Tidak semua yang mengalami penyimpangan yang matang lebih awal dan matangnya terlambat akan terganggu. Dari kesimpulan di atas, bahwasanya setiap manusia pasti mengalami masa remaja atau biasa disebut pubertas, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam perkembangan ini, mereka mengalami proses pertumbuhan yang berbeda. Terima kasih atas waktu dan perhatian.